Operasi pada bentuk akar. Kali ini kita berkenalan dengan bentuk akar ya yang mengandung akar begini dan kita akan belajar bagaimana cara menyederhanakan akar 75 lah, lalu akar-akar besar lah, akar 32 dan seterusnya. Kemudian kita pun akan belajar bagaimana mengoperasikan, menjumlahkan, mengurangi akar-akar dan mengalikan, bahkan mengkuadratkan. Ya, sehingga kita akan belajar beberapa teknik-tekniknya. Pertama, menyederhanakan bentuk akar dulu. Sederhanakan bentuk-bentuk akar di bawah ini. Di SD, kita sudah diperkenalkan akar dari bilangan bulat yang pas. Akar 4, 2, akar 9, 3, akar 16, 4. Karena ini bukan bentuk akar. Ya. Walaupun memiliki akar, tapi kalau bisa disederhanakan begini, ya tanpa akar lagi, maka ini bukan bentuk akar sebenarnya gitu. Dia belum disederhanakan saja. Kalau bentuk akar itu memang hasil akhirnya disederhanakan pun tetap tidak bisa akan menghasilkan akar. Itu ciri dari bentuk akar. Akar 4, 2, akar 9, 3, akar 16, 4 dan seterusnya. Sangat berharga kalau kalian hafal ini. Bisa menyelesaikan soal ini dengan ringkas. Akar 50 itu bisa dinyatakan dipilih di sini berapa kali berapa sama dengan 50. 50 itu 25 kali 2, maka 50 bisa dipecah 25 kali 2. Sehingga akar 25 kita tahu adalah 5. Begitu. Sehingga akar 25 kita pecah menjadi 5. Kita nyatakan sebagai 5. Ini. Bentuk sederhana dari akar 50 adalah 5 akar 2. Ya, karena akar 50 adalah sebuah bentuk akar. Ketika disederhanakan pun tetap menghasilkan bentuk akar yang tidak bisa disederhanakan. Berarti ini asli bentuk akar. 32 sekarang. 32 dinyatakan sebagai berapa kali berapa? Ya, silakan. 4 kali 8 apakah 9 kali berapa? 16 kali berapa? 25 kali berapa? Dan seterusnya. Silakan ditentukan. 32 itu berapa? Nah, 32 itu yang paling sederhana adalah 16 kali 2. Ya. Yang paling supaya bisa disederhanakan. 16 dikali 2, 32. 4 akar 2. 16 kan 4. 4 akar 2. Nomor C, akar 54, berapa kali berapa? Ya, 9 kali 6. Sehingga akar 9 kita tahu 3, tinggal tulis 3. Akar 6. Begitu. Nah, sekarang kita akan belajar teknik lain. Bagaimana kalau kita tidak hafal ini atau kita susah menentukan ini berapa kali berapa? Kadang-kadang begitu. Tapi kalau yang sudah gampang, sudah biasa, misalkan 50 aja dibagi 25, kan 2. 32 dibagi 16, kan 2. 54 dibagi 9, kan 6. Begitu. Tapi kalau pusing di situ, kita punya teknik yang di SD juga kita sudah tahu. Pecahkan saja menjadi bentuk pohon faktor. Pohon faktor itu kan sederhana. Ini dibuat menjadi kecil, dibagi terus menjadi kecil. Pembaginya bilangan prima. Bilangan prima itu kan sangat sederhana, dimulai dari 2 dulu. Kesananya ganjil. Ya, yang sering dipakai hanya ini aja. 2, 3, 5, 7, 11, 13 kan begitu. Cuman yang biasa dipakai itu cuman ini kalau soal-soal SMP atau SMA. 2, 3, 5, 7. 144 bisa nggak dibagi 2? Bisa. Silahkan bagi 2 aja. Menjadi 72. Membagi 2 kan gampang. Dibagi 2 lagi. Jadi 36. Dibagi 2 lagi. Jadi 18. Dibagi 2 lagi. Jadi 9. Nah, 9 masih harus diperkecil. Bisa nggak dibagi 2? Ternyata tidak habis. Kalau tidak bisa dibagi 2, geser ke sini. 3 sekarang. Oh, ternyata 3 bisa. Begitu. Sehingga 144 bisa diganti menjadi 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Begitu. 4 ini menyatakan bahwa 2-nya ada 4. 2 ini menyatakan bahwa 3-nya ada 2. Sehingga akar 144 pun kita bisa tulis begini. Nah, ini triknya. Pangkat harus dibagi 2 jika ingin keluar akar. Artinya apa? Boleh keluar akar asalkan pangkatnya dibagi 2 dulu. 2 pangkat 4. 4-nya dibagi 2 berapa? 4 dibagi 2 kan 2. Berarti bisa keluar akar jadi 2 pangkat 2. Begitu. Akarnya hilang asalkan ininya dibagi setengah. Ya, seperti membayar lah ya.
untuk gampangnya. Mau keluar nggak? Mau, sok bayar dulu setengahnya. Ya saya bayar, berarti sisanya segini. Ini 3 pangkat 2 mau keluar katanya. Boleh, boleh. Bayar dulu. Ini bagi 2. Dari bagi 2, 1. Jadi 3 pangkat 1. Udah keluar nih karena sudah bayar dia. 4 dikali 3, 12. Jadi akar 144 itu 12. Ya. Kemudian akar 54. Tadi kita sudah pakai teknik yang sebelumnya ya. Sekarang kita pakai teknik ini. Hasilnya akan sama saja. Misalkan kita tidak tahu 54 itu berapa kali berapa. Nah, dibagi 2 aja dulu. Bisa nggak dibagi 2? Bisa. 2 adalah 27. Kemudian 27 bisa nggak dibagi 2? Nggak bisa. Dibagi 3? Bisa. 9 bagi 3 lagi. Sehingga dinyatakan akar 54 itu adalah 2-nya ada 1, 3-nya ada 3. 1, 2, 3. Nyatakan begitu. Nah, ingat pangkat itu harus dibagi 2 jika ingin keluar akar. Supaya muncul 2, ini kan 3 ya. 3 itu kan nggak bisa. Maka kita pisahkan 1 supaya bisa. Kita korbankan 1 supaya ini jadi genap. Jadi bisa dibagi 2. 3 tidak bisa dibagi 2. Tarik 1. Sehingga 2 dan 1. 2 tulis. 3-nya ada 2. Yang ini kelompokkan karena supaya genap. Ya. Kemudian sisanya adalah 3. Tulis 3. Nah, kita tanya sekarang. 2, mau keluar nggak? Mau. Pangkat kamu 1, nggak bisa dibagi 2, terpaksa kamu di dalam. 3 pangkat 2 mau keluar, mau. Bagi 2, boleh. 2 dibagi 2, 1. Jadi dia di luar, karena sudah mengorbankan pangkatnya. 3, kamu mau keluar, mau. Tapi kan kamu pangkatnya 1, terpaksa kamu di dalam akar tetap. Sehingga ada yang sudah bisa keluar, yaitu yang ini, karena pangkatnya genap. Yang ini terpaksa tidak keluar, tinggal kita kalikan. 2 kali 3, 6. Hasil akhirnya 3 akar 6. Hal ini sama dengan cara tadi. Akar 54 dinyatakan 9 kali 6. Jadi 3 akar 6. Hasilnya persis sama. Teknik manapun yang penting kamu bisa mengerjakan. Gitu. Tentu saja sangat berharga kalau kalian sudah lancar dalam perkalian. Nah, kita lanjutkan. Kalau tidak berbentuk angka bagaimana? Menjadi mudah kalau kita tahu pangkat itu boleh keluar jika dibagi 2. Ya. A pangkat 2 dikuadratkan, ditarik akar. A kuadrat ditarik akar. Kamu mau keluar? Mau. Bagi 2. Boleh, boleh. 2 bagi 2, 1. Udah jawabannya itu. A pangkat 1. Yang ini. A pangkat 3. Kamu mau keluar? Iya, bagi 2. Saya kan ganjil. Udah, korbankan 1. Jadi begitu. Ini 2, ini 1. Kan tetap pangkat 3. Yang ini jadi bisa keluar. Yang ini tetap. Ya udah, mau gimana lagi. Karena dia bentuk akar. Ya. Yang C sekarang. Mau keluar? Mau. Tapi kamu ganjil. Korbankan 1. Kamu mau keluar? Mau. Korbankan 1. Udah dia korbankan 1, dia pecah. Pisahkan 1, pisahkan 1, maka genap. Ketika genap, untungnya apa? Bisa dibagi 2. 4 dibagi 2, 2. Bisa keluar setelah mengorbankan ini. Ini sekarang pangkat 2. Ya, bagi 2, 1. Yang ini yang dikorbankan, yang tetap di dalam akar. Karena membuat ganjil 3. 5. Ini yang membuat ganjil, maka dia terpaksa tinggal di dalam akar karena pangkatnya cuma 1. Tidak bisa dibagi 2. Tidak bisa menebus untuk keluar. Nomor D sekarang, silakan coba dulu, di pause, kemudian nanti cocokkan jawabannya. Baik, kita cocokkan jawabannya. Ini angka 2 mau keluar, mau. Tapi kamu pangkatnya berapa? 1. Terpaksa, kamu diam. Karena tidak bisa dibagi 2. Ini M pangkat 7. Korbankan 1 supaya jadi 6. Ya. 9. Korbankan 1 supaya jadi 8. Supaya habis dibagi 2. Akar 2. Terpaksa kamu diam karena tidak punya pangkat yang bisa dibagi. M pangkat 6. Silahkan keluar. Bagi dulu. Oke. Bagi 2 jadi 3. M. Terpaksa kamu diam. N pangkat 8. Bagi 2, 4. Oke. Boleh keluar. N. Terpaksa kamu diam. Pangkat kamu terlalu kecil. Udah. Pangkat kecil tidak bisa menebus, dibagi 2 udah. Tetap dalam akar. Jawabannya adalah ini. Baik, yang ini. Akar 9. Bisa keluar? Bisa. Karena 3 pangkat 2 kan dia kan.
Ini A pangkat 5, korbankan 1, tinggalkan 1. Dia tinggalkan 1, dipecah. Begitu. Sehingga akar 9 itu 3, A pangkat 4 itu A pangkat 2, karena mengorbankan ininya dibagi 2, AB. Yang ini sama, 27 mau keluar, mau. Tapi kamu nggak bisa keluar nih, karena kamu tidak habis. Maka 27 juga bisa memecahkan diri jadi 9 kali 3. Ya, 9 kali 3. Yang ini A kuadrat bisa B pangkat 3 memecahkan diri jadi B kuadrat B. C pangkat 7 memisahkan diri jadi C6C. Jadi akar 9 itu 3. Ini terpaksa kamu nggak bisa keluar. A kuadrat ini bagi saja jadi A pangkat 1. B kuadrat bagi saja jadi B pangkat 1. Ya, B ini tidak bisa keluar, tetap C pangkat 6 ini bagi 2 jadi 3. Dan C juga begini. Hasil akhirnya ini. Nah, kita suka melangkah lagi ke yang lebih kompleks. Bagaimana kalau menyederhanakan bentuk-bentuk akar yang perperan begini? Banyak teknik sebetulnya ya, cuman kita pergunakan teknik yang sudah ada ya. Kita linkkan ke sini, kita hubungkan. Akar 1/8. Nah, 8 itu dekat ke berapa? 8 itu dekat, paling dekat kalau dibuat jadi 16. Ya, paling dekat dibuat jadi 16. Emang boleh? Boleh. Ini dijadikan 16 berarti dikali 2, asalkan atas pun dikali 2. Itu intinya. Kita boleh memunculkan angka berapapun di sini, asalkan munculkan juga angka yang sama di atas. Itu kaidah dalam matematik. Karena apa? 2 dibagi 2 kan 1. Artinya kita tidak mengubah nilai, kita hanya mengubah bentuk. Kalau 8 kita mau jadikan 16 dikali 2 boleh, asalkan atas juga dikalikan 2 secara otomatis. Ya. Sehingga begini hasilnya. Nah, akar ini milik siapa? Akar ini milik 2-nya. Milik 2 dan juga milik 16. Sehingga 2 bisa keluar dari akar? Tidak bisa. Udah dia tetap dalam akar. 16 bisa keluar dari akar? Bisa. 16 itu kan 4. Silahkan keluar dari akar karena kamu bisa. Bentuknya seperti ini. Yang lebih umum bagaimana? Yang lebih umum itu biarkan angka, lalu biarkan akar terpisah. Sehingga akar mundur sedikit jadi akar 2. Ini menyisakan tidak ada bilangan, jadi tulis aja 1. Ya, supaya 1/4 akar 2. Ini kalau dikalikan kan tetap akar 2 per 4 ya. Baik, jadi setelah dikali 2, karena 2 tidak bisa keluar dari akar, udah simpan di situ. Ini per 4. Tarik, munculkan 1. Sangat gampang. Kita terapkan ke sini. Akar 1/12. Akar 1/12, 12 itu mau kita nyatakan sebagai 12 kali berapa? Supaya jadi ke sini. 12 tentu saja tidak bisa dijadikan 16 kan? 12 kali berapa 16? Nggak bisa. Apalagi dikalikan berapa supaya hasilnya 25? Nggak bisa. 12 dikalikan berapa supaya hasilnya 36? Ternyata 12 kali 3. Makanya saya munculkan 3 di sini. Ya. Jadi intinya yang ini supaya muncul bentuk-bentuk ini. 12 kali 3. Asalkan atas pun kali 3. Nah, begitu. 3/36. Akar 3 dia tetap dalam akar. Akar 36 hasilnya adalah 6. Sehingga bisa tidak tanpa akar. Tarik ke belakang sedikit jadi 1/6 akar 3. Akar 1/5 sekarang. 5 nyatakan sebagian sini. 5 dikali berapa supaya jadi 4? Nggak bisa. 5 kali berapa supaya jadi 9? Nggak bisa. 5 kali berapa supaya 16? Nggak bisa. 5 kali berapa supaya jadi 25? Oh, bisa ini. Dikali 5. Udah munculkan ini. Atas juga begitu. Sehingga 5/25 akar 5/5. Tarik dikit, 1/5 akar 5. Itu cara menyederhanakan bentuk akar. Sekarang kita belajar operasi pada bentuk akar. Operasi itu ada penjumlahan, ada pengurangan. Ya. Di sini rumusnya. Kalau A di akar C ditambah B akar C sama dengan A tambah B akar C. Kita nggak perlu hafal rumus sebetulnya. Di sini kan akar C, di sini akar C. Sama kan? Kita tulis satu kali. Karena kita tulis satu kali, berarti di sini A akar C tinggal kita tulis A-nya saja. Karena akar C-nya sudah kita tulis. B akar C tinggal kita tulis B-nya saja. Karena akar C-nya kita sudah tulis satu kali. Begitu. Ini pun sama. A dikurangi B saja yang kita tulis karena akar C kita akan tulis satu kali. Karena sama. Pemahaman lain gampang sebetulnya. Jumlahkan saja.
koefisiennya, angka-angka di depannya. Ya, misalkan inilah supaya gampang. Akar 5, akar 5, akar 5. Di sini akar 5-nya ada berapa? Ada 1. Di sini 1 buah. Di sini 1 buah. Jadi totalnya akar 5 ada berapa? Ada 3 buah kan? Yang tiada lain dari 1 tambah 1 tambah 1. Begitu. 1 ayam ditambah ayam kan 3 ayam. Ya, 3 ayam. Begitu. Yang ini coba. Di sini akar 3-nya ada berapa? Ada 1. Di sini min 2. Berarti 1 dikurangi 2, negatif 1. Di sini 3. Negatif 1 ditambah 3, 2. Secara tulisan ini adalah lihat aja angkanya. Di sini 1, tulis 1. Di sini min 2, tulis min 2. Di sini 3, tulis 3. Lalu akar 3. Ini bisa terjadi karena di sini sama-sama akar 3. Ada hal yang sama di antara ketiganya, maka kita bisa gabungkan. Ya, sehingga jawabannya adalah 2 akar 3. Yang ini sekarang ada akar 2, ada akar 3, ada akar 3, ada akar 2. Nah, kita harus pecah. Akar 2 dulu temennya dengan akar 2. Gitu. Akar 2 dengan akar 2. Di sini 1, di sini 4. Di sini 1, di sini min 3. Tulis aja. Hanya yang sejenis. Kalau nggak sejenis, nggak mau. Jadi 5 akar 2 dan min 2 akar 3. Ada kesalahan ketik di sini. Harusnya ini min 2, negatif 2 akar 3. Maaf, ada kesalahan ketik ya. Jadi jawabannya itu. Kita lanjutkan. Nah, ini akar 8, akar 18, 2. Tidak ada yang sama. Bagaimana ini? Kita ubah dulu. Ini kan angka besar. Bisa nggak kita nyatakan? Sederhanakan. Akar 8 itu berapa? Ya, bisa dipakai tabel itu yang hafal. Akar 8 itu kan 4 kali 2. Akar 18 itu kan 9 kali 2. Ini 2. Sehingga akar 4 bisa keluar jadi 2 akar 2. Akar 9 bisa keluar jadi 3. Ini. Nah, ternyata ketika kita sederhanakan muncul bilangan-bilangan yang sama. Akar 2, akar 2, akar 2. Karena muncul yang sama, tinggal kita lihat depannya. 2 tambah 3, 5. Dikurangi 1, 4. 4 akar 2. Yang ini jadi sama. 27 kita pikirkan aja. Sederhanakan. Jadi berapa? 9 kali 3. Yang ini 4 kali 3. Setelah disederhanakan menjadi 2 akar 3. Yang ini 3 akar 3. Yang ini min 2 akar 3. 2 tambah 3, 5. Dikurangi 2, 3. 3 akar 3. Baik, sekarang operasi pada bentuk akar perkalian. Ada beberapa tipe yang akan kita bahas. Perkalian seperti ini. Akar 6 dikali akar 12 misalkan. Ya. Baik. Karena ini semuanya dalam akar, dua-duanya dalam akar, maka akarnya bisa kita gabung. Karena memang asalnya akar 6, angka 6 dalam akar, 12 dalam akar. Maka kita bisa tuliskan aja dalam akarnya 1 kali. Bisa begitu. 6 kali 12, 72. 72 kembali. Kita ubah 36 kali 2 kan? Lihat dari sini kan? 72. 6 akar 2. Itu caranya perkalian. Ya. Cara yang kedua, bisa saja seperti yang cara kedua kan, pangkat-pangkatan. 6 itu kan 2 kali 3. 12 itu 3 kali 4. Nah, sehingga ini 3 pangkat 2. 2 kali 3 pangkat 2, 4. Sehingga akar 2 tidak bisa keluar. 3 pangkat 2 itu pangkatnya saja dibagi 2 jadi 1. Akar 4, 2. Sehingga 6 akar 2. Sama persis. Cara yang mana saja yang dipakai silakan. Tapi ingat ini 3 pangkat 2 ya. Artinya 3-nya ada 2. Ini salah ketik. Baik, yang ini. Ya. Jadi 8 akar 3 kali 6. Kenapa 8 2 dengan 4 saja? 3 2 dengan 6. Ya. Ini kan dalam akar, ini enggak. Jadi ini hanya dengan yang sejenis 2 dengan 4 karena sama-sama bebas. Berarti akar 3 dengan akar 6 karena sama-sama dalam akar. 8 3 kali 6. Begitu. 3 kali 6 18. 18 itu 9 kali 2. 9 bisa keluar jadi 3. 24 akar 2.
Cara yang kedua, 8. Yang ini 3. 6 itu 3 kali 2. Sehingga ya 3-nya ada 2 kali 2. Boleh keluar? Boleh. Silahkan. Asalkan apa? Asalkan pangkatnya dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. Sehingga dia keluar 1. 8 kali 3, 24 akar 2. Persis sama. Cara manapun yang kalian pakai, asalkan kalian bisa, silahkan. Tipe 2 sekarang, bentuknya lebih kompleks lagi. Prinsipnya sama seperti tadi. 3 akar 6A dikali 2 akar A min 6. Min akar 6. Nah, ini tinggal, artinya apa? Ini milik berdua. Berarti ini harus dikalikan ini, dan ini pun harus dikalikan ini. Itu arti dari tanda kurung. Yuk. 3 kali 2, 6. 6A dikali A, 6A kuadrat. Begitu. Kemudian, sekarang kali ini. Negatif 3, akar 6, jadi 6 kuadrat A. Tarik keluar yang bisa. 6 tidak bisa, tetap dia stay. Ini pangkat 2, genap, berarti bisa dibagi 2, jadi 1. Yang ini min 3, kemudian 6 kuadrat, karena pangkat 2 bisa ditarik, jadi 6 pangkat 1. Di sini akar A. 6A akar 6 min 18 akar 6. Akar A. Hasilnya ini. Baik, yang nomor B. 2 tidak ada bilangan, berarti 2. Kemudian akar 2 dikali akar 6 bisa kita gabungkan menjadi akar 12. Karena dalam akar dua-duanya. Yang ini pun sama, 2 dikali tidak ada angka, berarti kali 1, berarti 2. Akar 2 dikali akar 8, berarti di dalam akar 16. Begitu. 12 itu berapa kali berapa? 4 kali 3. 16 itu adalah 4. Langsung aja. Kalau sudah akar 16, 4 langsung aja tarik. Dalam perkalian kan. Ya. Sehingga yang ini 4 bisa ditarik keluar. Yang ini 2 kali 4, 8. 2 kali 2, 4. 4 akar 3 tambah 8. Jawabannya ini. Tipe 3 ini yang terakhir. Ada perkalian, ada pangkat. Ya. Kita sudah belajar sebetulnya akar 3 tambah akar 2 dikali akar 3 min akar 2. Ini kan kali pelangi ya. Kali pelangi. Pertama ini dulu. Artinya ini akar 3 harus dikalikan ini semua. Akar 2 pun harus dikalikan dengan ini semua. Sekarang akar 3 dikalikan dulu dengan akar 3. Hasilnya berapa? Kita lihat ya. Kaidah yang bisa nanti meringkas pekerjaan kita. Kalau akarnya sama. Ini 3 dengan 3 kan jadi begini kalau digabung. Jadi kuadrat kan. Ingat kalau kuadrat itu berarti habis dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. Jadi kapanpun kalian mengalihkan akar yang angkanya persis sama, langsung saja akarnya hilang. Tiba-tiba hilang. Karena langkahnya demikian. Karena pangkat 2. Akar 3 kali akar 3, 3. Akar 7 kali akar 7, 7. Akar 6 kali akar 6, 6. Akar 11 kali akar 11, 11. Paham ya? Ya, alhamdulillah. Akar 3 kali akar 3, 3. Begitu. Sekarang akar 3 harus dikalikan ini. Jadi negatif akar 6. Ya, udah beres. Ini dikalikan ini semua. Sekarang yang ini kalikan semua. Perlahan dulu, kalikan ini dulu. Akar 2 kali akar 3, 6. Kemudian akar 2 dikali negatif akar 2, sama ya. Berarti langsung akarnya hilang jadi 2. Tapi negatif. Positif kali negatif, negatif. Begitu. Sehingga ada yang bisa hilang karena akar 6 ditambah 6, akar 6 yaitu 0. Tinggal yang tersisa 3 dikurangi 2, 1. Jawabannya demikian. Ya, kita lihat yang B sekarang. Misalkan akar 3 tambah akar 2 dikuadratkan. Kuadrat itu sebenarnya kan hanya perkalian begini saja. Ya, pakai aturan perkalian pelangi juga selesai. Akar 3 dengan akar 3, 3. Akar 3 dengan akar 2, akar 6. Akar 2 dengan akar 3, akar 6. Akar 2 dengan akar 2, 2. Ya. Langsung ini bisa digabung karena sama, berarti 2 akar 6. Begitu. Ya. Sehingga kita dapat rumus, ya, aljabar. Kalau A tambah B dikuadratkan, maka akan menghasilkan 3 suku.
ujungnya dikuadratkan, kemudian suku tengah tinggal AB dikali 2. Didapat di sini. Ya. Ujung dikuadratkan, kemudian 2AB, berarti akar 3, akar 2, 6 dikali 2. Begitu. Itu untuk menghemat waktu yang ini. Kalau sudah tahu. Kalau belum tahu, udah aja kali-kalikan saja supaya aman. Tinggal kita gabung 3 tambah 2, 5. 5 tambah 2 akar 6, itu jawabannya. Begitupun hal yang ini sama, pakai pelangi saja. Akar 3, 3. Ini jadi negatif akar 6. Ini juga negatif akar 6. Ini positif 2. Karena min dikali min. Ya. Ini bisa digabung jadi min 2 akar 6. Begitu. Kita punya rumus lagi. Berarti kalau ini tambah, di sininya tambah 2AB. Kalau sini kurang, berarti min 2AB. Mirip. Ya, hanya beda ini saja. Karena di sini tambah, berarti tambah. Kalau sini kurang, berarti kurang. Mirip. Ya. Jadi, ujung dikuadratkan, kemudian untuk tengahnya ini dikali 2. Apa yang terlihat kalian kalikan. Begitu. Tinggal digabung 3 tambah 2, 5. Jawabannya ini. Kita variasikan soalnya. Misalkan diketahui P ini dan Q ini. Carilah bentuk-bentuk ini. 2P min 3Q kita ikuti saja. 2P, P-nya kan ini, berarti 2 kali ini. Min 3Q, min 3-nya ini, berarti Q-nya ini. Begitu. Ya. Tinggal 6 kali 3, 2 kali 3, 6. 2 dikali min akar 2, min 2 akar 2. Min 3 kali 3, min 9. Min 3 kali akar 2, min 3 akar 2. Gabungkan yang sama. 6 dengan negatif 9, negatif 3. Akar 2 dengan akar 2, kita gabungkan koefisiennya. Min 2, min 3. Di sini akar 2-nya ada negatif 2, di sini akar 2-nya ada negatif 3. Berarti akar 2-nya total ada negatif 5. Itu jawabannya. Yang B sekarang 4PQ, ikuti saja 4. P-nya kita tulis karena yang ini. Q-nya kita tulis karena yang ini. Ya. Pakai rumus yang ini, kalau ada tambah ada kurang, berarti ujung kuadrat dikurangi ujung kuadrat. Berarti 3 dengan 3, 9. Akar 2 dengan akar 2 jadi 2. Tandanya min. Ya, itu enaknya kalau kita sudah hafal sifat. Kalau enggak, ya udah kali-kali pelangi saja. 9 kurangi 2, 7. Jadi hasilnya 28. Yang C sekarang, P kuadrat tambah Q kuadrat, kita ikutin. Ini dikuadratkan, ditambah ini dikuadratkan juga. Ini dikuadratkan, kalau tahu rumus, jadi enak. Artinya tinggal ini dikuadratkan, lalu dikurangi 2 kali ini. Ya. Yuk, 3 dikuadratkan, 9. Tengah-tengahnya, min 2AB. Berarti min 2, 3 kali akar 2, berarti min 6 akar 2. Kemudian ujungnya kuadratkan, min, jadi positif 2. Yang ini pun sama, kita sudah punya rumus. 3 kuadrat, 9. Tengah-tengah itu 3 kali ini, jadi 6 akar 2. Kemudian akar 2 dikuadratkan jadi 2. Gabungkan yang sama, 9 dengan 2. Dengan 9 dengan 2. Jadi 22. Yang itu yang sama bisa dicoret. Jawabannya 22. Yang D sekarang, kuadratkan juga sama. Ini kuadratkan, ini min 2. AB berarti min 6 akar 2, kemudian ini dikuadratkan jadi positif 2. Yang ini pun sama, 9, ini kali 2, berarti 6 akar 2, akar 2 dikuadratkan 2. Begitu. Sehingga 9, ini min 9, min 6 akar 2, min 2. Ya. 9 ditambah 2, 11, dikurangi 9, 3, dikurangi ini ya, langsung aja karena ada yang mirip supaya sederhana, maksudnya perhitungan hilang, berarti 9 dikurangi 9 kan hilang. Ya. Berarti yang bersisa tinggal 2 dengan min 2 juga hilang. Min 6 akar 2, min 6 akar 2 jadi min 12 akar 2.
Ini hilang 9, ini pun hilang. 2 dengan min 2 hilang. Tersisa tinggal ini. Baik, demikianlah yang ini silakan dicoba ya untuk latihan.